Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS SMP Al-Hikam tahun pelajaran 2020-2021. Welcome to SMP Al-Hikam. Selamat datang di SMP Al-Hikam. Materi pada pertemuan kali ini akan membahas terkait dengan narkoba beserta bahayanya bagi kita seorang siswa di lingkungan pendidikan. Pengertian narkoba. Narkoba berasal dari unsur kata narkotika dan obat-obatan, yang definisinya adalah zat atau obat, baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya narkoba merupakan obat-obatan terlarang yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Hal ini akan mengakibatkan kejadian-kejadian yang terdampak atau memiliki dampak buruk bagi para penggunanya. Oleh karenanya, penggunaan narkoba sangat dilarang keras di negara kita Indonesia, apalagi kepada para siswa dan siswi. Nah, obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan bagi pemakainya apabila memakai secara berlebihan. Oleh karenanya, ada istilah yang disebut dengan sakau. Sakau itu adalah penggunaan narkoba secara berlebihan sehingga dia merasa ketagihan. Sehingga ketika dia merasa ketagihan, hal-hal buruk akan dia lakukan seperti merampok, mencuri, mencopet, bahkan sampai membunuh. Selanjutnya adalah pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Hal ini sifatnya sementara, hanya pada saat pengguna menggunakan zat adiktif tersebut. Selanjutnya, penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Oleh karenanya, di negara kita penggunaan narkoba sangat dilarang dengan keras, baik itu penyebar, baik itu sebagai konsumen, bahkan sebagai penjual, seperti itu. Jenis-jenis narkoba sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan resiko ketergantungan. Di antaranya adalah narkotika golongan 1. Apa saja jenis-jenis narkotika golongan 1? Ada ganja, opium, dan tanaman koka. Mungkin jika kita pernah melihat berita-berita di televisi yang banyak tersebar berita terkait narkoba adalah penggunaan seperti ganja. Kemudian yang kedua adalah narkotika golongan 2. Jenisnya berupa morfin dan alfa-prodina. Yang ketiga, narkoba golongan 3. Banyak dimanfaatkan untuk pengobatan dan terapi. Hal ini memang digunakan oleh beberapa pengguna saja, karena memang digunakan sebagai pengobatan, bukan digunakan untuk berfoya-foya. Selanjutnya, berdasarkan bahan pembuatannya sendiri, terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama, jenis sintetis berupa amfetamin, metadon, dan dexamfetamin. Yang kedua, jenis semi-sintetis berupa morfin, heroin, dan kodein. Dan untuk yang ketiga, jenis alami merupakan proses sederhana dan bersifat alami. Biasanya merupakan bentuk yang berasal dari zat aktif
yang berasal dari suling. Biasanya kebanyakan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bahaya dan dampak narkoba. Seperti yang sudah disampaikan di awal, karena bahayanya narkoba ini sangat dapat merusak masa depan kita sebagai kaum pemuda penerus bangsa. Yang pertama, dehidrasi, kekurangan cairan. Nah, penggunaan narkoba secara berlebihan akan menguras tenaga, sehingga pengguna merasa kekurangan cairan, dia merasa lemas. Memang awalnya dia merasa bertenaga, punya gairah, tapi suatu waktu dia akan merasakan yang namanya lemas. Kemudian halusinasi atau gangguan persepsi. Dia akan membayangkan hal-hal yang menurut dia itu yang enak, itu yang wah, itu yang hebat. Ya, halusinasinya beraneh-aneh, bisa berandai-andai dengan hal yang buruk, atau bahkan berandai-andai dengan hal yang negatif. Kemudian yang ketiga, menurunnya tingkat kesadaran. Ini sangat berbahaya, apalagi bagi mereka yang penggunanya adalah sebagai pengendara aktif. Ini sangat berbahaya di jalanan, karena akan membahayakan dirinya sendiri bahkan orang lain. Yang keempat, bahkan sampai kematian. Banyak sekali berita beredar penggunaan narkoba itu bahkan sampai meninggal, karena tubuh yang tidak bisa menerima kekuatan dari zat adiktif tersebut, kondisi tubuh yang masih lemas, imunitas yang tidak mendukung, sehingga kematian pun dapat mereka peroleh. Yang kelima adalah gangguan kualitas hidup. Nah, kualitas hidup ini adalah perilaku hidupnya tidak baik. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasanya narkoba itu memiliki rasa sakau atau ketergantungan, sehingga akan mempengaruhi kualitas hidup yang menjadi buruk. Apalagi ditambah dengan tidak olahraga secara rutin. Materi selanjutnya kita berpindah kepada HIV/AIDS. Mungkin sebagian dari kalian sudah mengenal apa itu HIV/AIDS. Secara definitif, HIV memiliki arti sebagai Human Immunodeficiency Virus. Adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Nah, virus ini biasanya terjadi ketika kita melakukan hubungan seksual dengan gonta-ganti pasangan. Hal ini sangat dilarang oleh agama, apalagi oleh hukum di negara kita. Oleh karenanya, hindari hal-hal yang dapat membuat diri Anda menjadi terangsang terkait dengan penyebaran HIV. Hindari dengan kegiatan berpacaran di luar nikah. Lebih baik menikah ketimbang pacaran tanpa kejelasan. Seperti itu. Kemudian keberadaan HIV dan AIDS di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2016, terdapat lebih dari 40.000 kasus infeksi HIV di Indonesia. Dari jumlah tersebut, HIV paling sering terjadi pada pria dan wanita, diikuti lelaki seks lelaki atau LSL dan pengguna napsa, suntik atau penasun. Kemudian di tahun yang sama lebih dari 7.000 orang menderita AIDS dengan jumlah kematian lebih dari 800 orang. Nah, ini sangat khawatir sekali, sangat mengkhawatirkan bagi keadaan pemuda-pemudi sekarang. Dengan pergaulan-pergaulan bebas, mereka sangat tidak dianjurkan. Kemudian data terakhir Kemenkes RI menunjukkan pada rentang Januari hingga Maret 2017 saja itu sudah tercatat lebih dari 10.000 laporan terinfeksi HIV dan tidak kurang 650 kasus AIDS di Indonesia. Nah, kita harus pahami benar bagaimana pergaulan kita di lingkungan kita. Apakah sudah baik, apakah sudah benar. Oleh karenanya, kalian yang masih muda, yang masih duduk di bangku SMP ini, berkaryalah, belajarlah dengan baik, dengan tekun, dan dengan semangat. Hindari pergaulan-pergaulan yang tidak penting, pergaulan yang sangat buruk. Perbanyaklah teman, perbanyak relasi dengan pergaulan yang baik pula.
Nah, demikianlah presentasi terkait materi narkoba dan HIV/AIDS. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari materi tersebut dan semoga kalian tetap terhindarkan dari hal-hal buruk. Tetap menjaga kesehatan di rumah, tetap menjaga protokoler kesehatan yang berlaku, tetap waspada dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dalam lindungannya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.